Sahabat, malam di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah baru saja beranjak. Hari Minggu dini hari 18 Februari 2001, tepat pukul 01 waktu Indonesia Barat, sekelompok warga Dayak menyerang rumah seorang warga Madura bernama Matayo di Jalan Padat Karya. 4 orang meninggal dunia dan 1 orang luka berat akibat serangan itu, dan semuanya adalah warga Madura. Serangan yang diduga aksi balas dendam itu pun mendapat perlawanan. Pagi harinya, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, sejumlah warga Madura mendatangi rumah seorang Dayak bernama Timil yang diduga menyembunyikan salah satu pelaku penyerangan. Saat itu, Timil berhasil diamankan polisi, tetapi warga Madura yang tak puas langsung membakar rumahnya. Warga Madura yang marah juga menyerang rumah kerabat Timil dan menewaskan 3 penghuninya. Selang berapa lama, tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, pasukan Brimob Polda Kalimantan Selatan sebanyak 103 personil dengan kendali BKO Polda Kalimantan Tengah tiba di Sampit. Puluhan tersangka berikut barang bukti senjata tajam kemudian dibawa ke Mapolda Kalteng di Palangkaraya. Namun situasi tak kunjung kondusif. Sampai malam keesokan harinya, Senin 19 Februari, ditemukan sejumlah jasad di berbagai sudut kota di Sampit. Demikian pula dengan aksi penyerangan rumah serta pembakaran kendaraan. Kondisi ini juga membuat Wakil Gubernur Kalimantan Tengah mengirimkan bantuan 276 personil TNI dari Yonif 631 ATG ke Sampit pada malam itu juga. Yang jelas, pada 18 dan 19 Februari 2001, Kota Sampit sepenuhnya dikuasai warga dari Madura. Selama 2 hari sejak penyerangan rumah Matayo, warga Madura bertahan, bahkan berani melakukan sweeping terhadap pemukiman-pemukiman warga Dayak. Namun, situasi berbalik pada 20 Februari 2001, ketika sejumlah besar warga Dayak dari luar kota berdatangan ke Sampit. Warga Dayak pedalaman dari berbagai lokasi daerah aliran Sungai Mentaya seperti Seruyan, Ratu Apulut, Perenggean, Katingan Hilir, bahkan Barito berdatangan ke Kota Sampit melalui hilir Sungai Mentaya dekat pelabuhan. Ratusan warga Dayak itu lalu menyusup ke daerah Baamang dan sekitarnya yang merupakan pusat permukiman warga Madura. Mereka mampu memukul balik warga Madura yang terkonsentrasi di berbagai sudut jalan Sampit. Hari-hari berikutnya, gelombang serangan warga Dayak terus berdatangan. Bahkan sebelum menyerang, seorang tokoh atau panglima Dayak dikabarkan lebih dulu membekali ilmu kebal kepada pasukannya. Karena itu, saat melakukan serangan, biasanya mereka berada dalam alam bawah sadar. Bahkan mereka juga dibekali indera penciuman tajam untuk membedakan orang Madura dan non-Madura. Berada di atas angin, warga Dayak melebarkan serangan ke berbagai kawasan di Kota Waringin Timur. Warga Dayak pun praktis menguasai hampir seluruh wilayah Kalimantan Tengah, kecuali Pangkalan Bun yang tetap aman karena hampir tak ada warga Madura yang tinggal di tempat tersebut. Kondisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mencatat korban jatuh mencapai sekitar 400 jiwa. Sedangkan menurut data kepolisian ada 319 lebih rumah dibakar dan sekitar 197 lainnya rusak. Sementara menurut data dari Polres Kota Waringin Timur, jumlah korban meninggal dari kedua belah pihak kerusuhan Sampit ada 315 orang. Jumlah korban meninggal dari kedua belah pihak kerusuhan Sampit ada 315 orang. Jumlah rumah yang dibakar 583 dan dirusak 200. Sementara 8 mobil dan 48 sepeda motor rusak. Selain itu, banyak juga cerita memilukan dari mereka yang selamat. Ada pasangan suami istri yang harus berpisah lantaran keduanya berlainan etnis. Sang istri Madura dan juga suami dari Dayak. Tak lama setelah pertikaian pecah, si istri